Bab 11 Manajemen Konflik dan Stres. Pengantar bab. Pada bab 11 ini, akan dibahas mengenai konsep dan kajian mengenai manajemen konflik dan stres dan bagaimana mengelola konflik dan stres menjadi energi positif dalam organisasi. Materi konflik dan cara mengelolanya sangat diperlukan oleh pekerja atau karyawan dalam perusahaan agar organisasi dapat berjalan efektif dan efisien serta sehat. Konflik dan stres kerja dalam sebuah perusahaan memang tidak bisa dihindari oleh karyawan dalam menjalankan aktivitas kerja. Terlebih pada saat ini, persaingan bisnis yang amat tinggi membuat konflik tidak bisa dihindari oleh organisasi perusahaan. Namun, konflik dan stres dapat diatasi dengan baik jika ada yang mampu mengelola dan mengatur secara baik. Tidak saja bagi manajemen level atas, tetapi bagi semua karyawan perlu memahami dan mengerti tentang pengelolaan konflik dan stres, yang sering disebut dengan istilah manajemen konflik dan stres. Manajemen adalah pengelolaan untuk mengatur sebuah organisasi atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan konflik adalah proses dua orang atau lebih yang melakukan tindakan untuk menyingkirkan orang lain. Jadi, manajemen konflik adalah sebuah pendekatan yang dilakukan untuk mengelola komunikasi antar individu dan pelaku konflik. Yang mana setiap individu yang terlibat dapat mempengaruhi kepentingan bersama suatu organisasi. Tujuan umum. Setelah membaca dan mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menjelaskan dan menerapkan berbagai konsep mengenai konflik dan manajemen stres yang terjadi baik secara personal maupun saat berada dalam organisasi yang mengalami konflik. Dengan memahami konsep konflik dan manajemen stres, mahasiswa mampu menjadi agen perubahan untuk mencari dan menemukan solusi yang seharusnya dilakukan dalam sebuah organisasi perusahaan. Tujuan khusus. Setelah mengikuti pembelajaran materi kepercayaan diri ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan definisi konflik, mampu menjelaskan pandangan tentang konflik, mampu menjelaskan teori-teori konflik, mampu menjelaskan jenis-jenis konflik, mampu menjelaskan tahapan konflik, mampu menjelaskan manajemen konflik, mampu menjelaskan definisi stres, mampu menjelaskan penggolongan stres, mampu menjelaskan sumber potensial stres, mampu menjelaskan dampak dan gejala stres, mampu menjelaskan mengelola dan mengatasi stres. Materi bab A. Definisi konflik. Di dalam kehidupan sehari-hari terutama interaksi sosial, konflik merupakan hal yang wajar terjadi, karena begitu banyaknya perbedaan antar individu. Beberapa perbedaan individu tersebut seperti perbedaan fisik, kebudayaan, pengetahuan, adat istiadat, dan keyakinan. Oleh karena itu, sebuah masyarakat pasti pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Sebagaimana diketahui, konflik bertentangan dengan integrasi, tetapi konflik dan integrasi berjalan sebagai sebuah proses di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi, begitu juga sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik. Konflik lubis 2011 berasal dari kata kerja Latin configure yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik merupakan suatu bentuk hubungan interaksi seseorang dengan orang lain atau suatu kelompok dengan kelompok lain, di mana masing-masing pihak secara sadar, berkemauan, berpeluang dan berkemampuan saling melakukan tindakan untuk mempertentangkan suatu isu yang diangkat dan dipermasalahkan antara yang satu dengan yang lain berdasarkan alasan tertentu. Konflik Peace dan Fowles 2011 juga didefinisikan sebagai suatu perjuangan yang diekspresikan antara sekurang-kurangnya dua pihak yang saling bergantung, yang mempersepsi tujuan-tujuan yang tidak sepadan, imbalan yang langka, dan gangguan dari pihak lain dalam mencapai tujuan mereka. Dalam pandangan ini, perjuangan tersebut menggambarkan perbedaan di antara pihak-pihak tersebut yang dinyatakan, dikenali, dan dialami. Konflik akan terjadi ketika atau setelah perbedaan tersebut dikomunikasikan. Konflik mungkin dinyatakan dengan cara-cara berbeda, dari gerakan nonverbal yang halus hingga pertengkaran habis-habisan, dari sarkasme yang halus hingga kecaman verbal yang terbuka. B. Pandangan tentang konflik. Beberapa pandangan mengenai konflik dikemukakan oleh beberapa ahli, yang memberikan pendapatnya dan antara satu pendapat dengan pendapat lainnya, terdapat irisan konsep. Menurut Robin Lubis, 2011 mengatakan bahwa konflik dalam organisasi disebut sebagai the conflict paradox,
yaitu pandangan bahwa di sisi konflik dianggap dapat meningkatkan kinerja kelompok. Tetapi di sisi lain kebanyakan kelompok dan organisasi berusaha untuk meminimalisasikan konflik. Pandangan ini dibagi menjadi 3 bagian, antara lain. 1. Pandangan tradisional, the traditional view. Menyatakan bahwa konflik itu hal yang buruk, sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus dihindari. Konflik disinonimkan dengan istilah violence, destruction, dan irrationality. Konflik ini merupakan suatu hasil disfungsional akibat komunikasi yang buruk, kurang kepercayaan, keterbukaan di antara orang-orang, dan kegagalan manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi karyawan. 2. Pandangan hubungan manusia, the human relation view. Menyatakan bahwa konflik dianggap sebagai suatu peristiwa yang wajar terjadi di dalam kelompok atau organisasi. Konflik dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari karena di dalam kelompok atau organisasi pasti terjadi perbedaan pandangan atau pendapat antar anggota. Oleh karena itu, konflik harus dijadikan sebagai suatu hal yang bermanfaat guna mendorong peningkatan kinerja organisasi. Dengan kata lain, konflik harus dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan inovasi atau perubahan di dalam tubuh kelompok atau organisasi. 3. Pandangan interaksionis, the interactionist view. Pandangan ini cenderung mendorong suatu kelompok atau organisasi terjadinya konflik. Hal ini disebabkan suatu organisasi yang kooperatif, tenang, damai, dan serasi cenderung menjadi statis, apatis, tidak aspiratif, dan tidak inovatif. Oleh karena itu, menurut pandangan ini, konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimum secara berkelanjutan sehingga tiap anggota di dalam kelompok tersebut tetap semangat, kritis, dan kreatif. Menurut Myers, 1993-234 konflik dipahami berdasarkan 2 sudut pandang, yaitu tradisional dan kontemporer. Dalam pandangan tradisional, konflik dianggap sebagai sesuatu yang buruk yang harus dihindari. Pandangan ini sangat menghindari adanya konflik karena dinilai sebagai faktor penyebab pecahnya kelompok atau organisasi. Bahkan seringkali konflik dikaitkan dengan kemarahan, agresivitas, dan pertentangan baik secara fisik maupun dengan kata-kata kasar. Apabila telah terjadi konflik, pasti akan menimbulkan sikap emosi dari tiap orang di kelompok atau organisasi itu sehingga akan menimbulkan konflik yang lebih besar. Oleh sebab itu, menurut pandangan tradisional, konflik haruslah dihindari. Sedangkan dalam pandangan kontemporer, konflik didasarkan pada anggapan bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan sebagai konsekuensi logis interaksi manusia. Namun, yang menjadi persoalan adalah bukan bagaimana meredam konflik, tapi bagaimana menanganinya secara tepat sehingga tidak merusak hubungan antar pribadi bahkan merusak tujuan organisasi. Konflik dianggap sebagai suatu hal yang wajar di dalam organisasi. Konflik bukan dijadikan suatu hal yang destruktif, melainkan harus dijadikan suatu hal konstruktif untuk membangun organisasi tersebut, misalnya bagaimana cara peningkatan kinerja organisasi. Kemudian, menurut Stoner dan Freeman-Lubis, 2011 membagi pandangan mengenai konflik menjadi 2 bagian, yaitu pandangan tradisional Old View dan pandangan modern Current View. 1. Pandangan tradisional menganggap bahwa konflik dapat dihindari. Hal ini disebabkan konflik dapat mengacaukan organisasi dan mencegah pencapaian tujuan yang optimal. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang optimal, konflik harus dihilangkan. Konflik biasanya disebabkan oleh kesalahan manajer dalam merancang dan memimpin organisasi. Dikarenakan kesalahan ini, manajer sebagai pihak manajemen bertugas meminimalisasikan konflik. 2. Pandangan modern menyatakan konflik tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan banyak faktor, antara lain struktur organisasi, perbedaan tujuan, persepsi, nilai-nilai, dan sebagainya. Konflik dapat mengurangi kinerja organisasi dalam berbagai tingkatan. Jika terjadi konflik, manajer sebagai pihak manajemen bertugas mengelola konflik sehingga tercipta kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan bersama. Dari beberapa pandangan tersebut di atas, ada 2 kutub yang berbeda dalam memandang konflik, di mana perbedaan tersebut memberikan pemahaman yang berbeda dan tentu sangat tergantung pada sebuah organisasi dalam menghadapinya, sehingga sebuah organisasi mampu mengelola dan memenangkan konflik yang terjadi. C. Teori-teori konflik. Dari kajian-kajian mengenai teori konflik, terdapat 3 teori konflik yang menonjol dalam kajian ilmu sosial yaitu 1. Teori konflik C. Getz, yaitu tentang primordialisme. Menurut Clifford Getz Nasikun,
1984 masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terbagi ke dalam sub-subsistem yang kurang lebih sistem sendiri, di mana masing-masing subsistem tersebut terikat ke dalam oleh ikatan ikan yang bersifat primordial. 2. Teori konflik Karl Marx, yaitu tentang pertentangan kelas. Menurut Marx ada dua kelompok yang menjadi bagian kelompok penting dalam terjadinya konflik. Menurut Marx, perjuangan masyarakat dalam bertahan hidup telah melahirkan dua kelompok yaitu kelompok borjuis dan proletar. Secara umum, Marx mengembangkan teori konflik dengan beberapa konsep, yaitu tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan, dan negara. Dari semua hal tersebut, terjadi secara berkesinambungan antara satu dengan lainnya. 3. Teori konflik James Scott, yaitu tentang patron-klien. Istilah patron berasal dari ungkapan bahasa Spanyol yang secara etimologis berarti, seseorang yang memiliki kekuasaan, power, status, wewenang, dan pengaruh. Sedangkan klien berarti, bawahan, atau orang yang diperintah dan yang disuruh. Pola hubungan patron-klien merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat, baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan, sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah inferior, dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi superior. Menurut James Scott, interaksi patron-klien merupakan kasus khusus dari ikatan diadik dua orang, yang bersifat dikotomis dan hierarkis, antara yang lebih tinggi, patron, dan yang lebih rendah, klien. Scott menyatakan bahwa interaksi patron-klien melibatkan persahabatan instrumental di mana seorang individu dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi, patron, menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan dan atau keuntungan-keuntungan bagi seseorang dengan status lebih rendah, klien. Selain teori-teori di atas, terdapat pula beberapa teori mengenai berbagai penyebab konflik yaitu 1. Teori hubungan masyarakat menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah A. Meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik. B. Mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya. 2. Teori negosiasi prinsip menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah A. Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu, dan memampukan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap. B. Melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak. 3. Teori kebutuhan manusia berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah A. Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. B. Agar pihak-pihak yang mengalami konflik mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak. 4. Teori identitas berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah A. Melalui fasilitas lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik mereka diharapkan dapat mengidentifikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang mereka rasakan masing-masing dan untuk membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka. B. Meraih kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan identitas pokok semua pihak. 5. Teori kesalahpahaman antar budaya berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah A. Menambah pengetahuan pihak-pihak yang mengalami konflik mengenai budaya pihak lain. B. Mengurangi stereotip negatif yang mereka miliki tentang pihak lain. C. Meningkatkan keefektifan komunikasi antar budaya. 6. Teori transformasi konflik
Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah A. Mengubah berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi. B. Meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antara pihak-pihak yang mengalami konflik. C. Mengembangkan berbagai proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi, dan pengakuan. D. Jenis-jenis konflik. Jenis-jenis konflik menurut Dahrendorf Lubis, 2011 dibedakan menjadi 6 macam, yaitu 1. Konflik antara atau dalam peran sosial intrapribadi, misalnya antara peranan dalam keluarga atau profesi, konflik peran role. 2. Konflik antara kelompok-kelompok sosial, antar keluarga, antar gang. 3. Konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir, polisi melawan massa. 4. Konflik antar satuan nasional kampanye, perang saudara. 5. Konflik antar atau tidak antar agama. 6. Konflik antar politik. Berdasarkan sumbernya, konflik dibagi menjadi 4, yaitu 1. Intrapersonal konflik, konflik yang bersumber dari dalam diri sendiri. 2. Interpersonal konflik, konflik yang dilakukan antar individu. 3. Intraorganizational konflik. A. Konflik yang dilakukan oleh masing-masing anggota dalam suatu kelompok atau organisasi. B. Konflik yang dilakukan oleh masing-masing grup dalam suatu organisasi, atau C. Konflik yang dilakukan oleh suatu anggota dengan suatu kelompok dalam suatu organisasi. 4. Interorganizational konflik, konflik yang dilakukan oleh masing-masing anggota yang berbeda organisasi atau kelompok. Menurut dampaknya, konflik dibagi menjadi 2, yaitu 1. Konflik fungsional. Konflik yang dapat memperbaiki kinerja kelompok dan mendukung tercapainya tujuan kelompok organisasi. 2. Konflik disfungsional. Konflik yang dapat menghalangi kinerja kelompok dan menghambat tercapainya tujuan kelompok organisasi. E. Dampak konflik. Setiap konflik dapat menimbulkan berbagai macam dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Konflik yang dikelola dan diselesaikan dengan baik, tentunya akan memberikan dampak positif. Sebaliknya, konflik yang dikelola dan diselesaikan dengan buruk atau kurang baik, akan menghasilkan berbagai dampak negatif. Konflik yang dikelola dan diselesaikan dengan baik, terutama konflik yang terjadi dalam suatu organisasi, akan menghasilkan berbagai dampak positif, yaitu 1. Mempermudah tercapainya tujuan organisasi. 2. Peningkatan produktivitas. 3. Peningkatan kreativitas. 4. Memperkuat integrasi persatuan antar anggota. Sebaliknya, konflik yang dikelola dan diselesaikan dengan buruk, akan menghasilkan berbagai dampak negatif, yaitu 1. Mempersulit tercapainya tujuan organisasi. 2. Penurunan produktivitas kontraproduktif. 3. Munculnya stres. 4. Memperlemah persatuan, disintegrasi antar anggota, karena terjadi perpecahan sebagai akibat dari adanya konflik tersebut. F. Tahapan konflik. Menurut Stephen Lubis, 2011 menyatakan bahwa proses konflik merupakan sebuah proses yang terdiri atas 5 tahapan, yaitu 1. Tahap I, potensi pertentangan atau ketidakselarasan. Pada tahap ini muncul kondisi-kondisi yang menciptakan peluang bagi pecahnya konflik. Kondisi-kondisi tersebut dapat dipadatkan dalam 3 kategori umum, yaitu A. Komunikasi. Komunikasi dapat menjadi sumber konflik diakibatkan kesulitan semantik, kesalahpahaman dan kegaduhan. B. Struktur. Konflik dapat bersifat struktural, hal ini mencakup variabel-variabel seperti ukuran, kadar spesialisasi dalam tugas yang diberikan kepada anggota kelompok, kejelasan yurisdiksi, keserasian antar anggota dan tujuan, gaya kepemimpinan, sistem imbalan dan kadar ketergantungan dalam kelompok. C. Variabel-variabel pribadi. Potensi konflik lainnya dapat meliputi kepribadian, emosi, dan nilai-nilai. 2. Tahap 2, kognitif dan personalia. Yaitu tahap di mana isu-isu konflik biasanya didefinisikan dan akan menentukan jalan panjang menuju akhir penyelesaian konflik. Sebagai contoh,
Emosi yang negatif dapat menyebabkan peremehan persoalan, menurunnya tingkat kepercayaan dan interpretasi negatif atas perilaku pihak lain. Sebaliknya, emosi atau perasaan yang positif dapat meningkatkan kemampuan untuk melihat potensi hubungan di antara elemen-elemen suatu masalah, memandang secara lebih luas suatu situasi dan mengembangkan berbagai solusi yang lebih inovatif. 3. Tahap 3, maksud. Yaitu keputusan untuk bertindak dengan cara tertentu. Banyak konflik muncul karena salah satu pihak salah dalam memahami maksud pihak lain. Dengan menggunakan dua dimensi yaitu pertama, sifat kooperatif kadar sampai mana salah satu pihak berusaha memuaskan kepentingan pihak lain. Kedua, sifat tegas kadar sampai mana salah satu pihak berupaya memperjuangkan kepentingannya sendiri. Adapun 5 maksud penanganan konflik berhasil diidentifikasikan, yaitu sebagai berikut: bersaing tegas dan tidak kooperatif, bekerja sama tegas dan kooperatif, menghindar tidak tegas dan tidak kooperatif, akomodatif tidak tegas dan kooperatif, dan kompromis tengah-tengah antara tegas dan kooperatif. 4. Tahap 4, perilaku. Meliputi pernyataan aksi dan reaksi yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkonflik. Dengan demikian, dalam setiap konflik, dibutuhkan teknik-teknik manajemen konflik sehingga mendorong konflik mencapai tingkat konflik yang diinginkan. 5. Tahap V, akibat. Meliputi jalinan aksi-reaksi antara pihak yang berkonflik yang menghasilkan konsekuensi. Akibat atau konsekuensi ini bisa bersifat fungsional, dalam arti konflik tersebut menghasilkan kinerja kelompok, atau juga bersifat disfungsional karena justru menghambat kinerja kelompok. Di samping itu Pease dan Fowles 2002, menjelaskan 7 tahap yang menandai suatu siklus konflik antar kelompok. 1. Keraguan dan kecurigaan mulai tampak, dan iklim di antara kelompok-kelompok merosot. 2. Persepsi atas kelompok luar menjadi terdistorsi atau terstereotipkan dan terpolarisasikan, dengan komentar-komentar verbal yang memisahkan kelompok-kelompok yang baik dari kelompok-kelompok yang buruk. 3. Kepaduan dan perasaan-perasaan yang berkaitan seperti keramahan, ketertarikan, keakraban, dan kepentingan dalam tiap kelompok meningkat. 4. Kepatuhan pada norma kelompok dan konformitas juga meningkat dalam setiap kelompok. 5. Kelompok-kelompok mempersiapkan diri mereka sendiri bagi kepemimpinan dan pengarahan yang lebih otoritarian. 6. Perilaku memusuhi, hubungan-hubungan komunikatif berkurang, dan tanda-tanda lain hubungan antar kelompok semakin tampak. 7. Pemisahan secara nyata sama-sama diharapkan oleh kedua belah pihak dan setiap bentuk usaha kerja sama yang positif terhenti. G. Manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan upaya pengelolaan atau pengendalian konflik yang dilakukan secara terpadu oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ataupun oleh pihak ketiga untuk mencapai suatu kesepakatan resolusi yang diinginkan oleh pihak-pihak tersebut. Manajemen konflik seringkali dilakukan dalam lingkungan organisasi, karena sebagian besar konflik yang terjadi pada suatu organisasi bersifat kompleks. Dengan demikian, diperlukan manajemen konflik untuk menangani konflik tersebut. Metode yang sering digunakan dalam manajemen konflik adalah 1. Metode pengurangan konflik. Salah satu cara yang sering efektif adalah dengan mendinginkan persoalan terlebih dahulu, cooling things down. Hal ini dilakukan untuk menstabilkan emosi dan melakukan introspeksi diri dari masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Meskipun demikian, metode ini sebenarnya belum menyentuh sumber konflik atau permasalahan yang sebenarnya. 2. Metode penyelesaian konflik. Cara yang ditempuh adalah dengan mendominasi atau menekan, berkompromi, atau melakukan penyelesaian masalah secara integratif. A. Dominasi, supresi atau pemaksaan kehendak. Dominasi cenderung menekan konflik, dan bukan memecahkannya, dengan memaksakan konflik tersebut tenggelam ke bawah permukaan dan mereka menciptakan situasi menang kalah. Pihak yang kalah biasanya terpaksa mengalah, namun menjadi kecewa dan dendam. Biasanya, dominasi dilakukan dalam berbagai tindakan yang bersifat menekan atau memaksa, misalnya forcing, pemaksaan, smoothing, membujuk, merayu, atau voting. B. Kompromi. Melalui kompromi, konflik diselesaikan dengan menemukan win solution. Konflik diselesaikan dengan menghimbau pihak yang berkonflik untuk mengorbankan sasaran-sasaran tertentu, guna mencapai sasaran-sasaran lain. Cara ini lebih memperkecil kemungkinan untuk munculnya permusuhan yang terpendam dari dua belah pihak yang berkonflik, karena tidak ada yang merasa menang maupun kalah. Meskipun demikian, pemecahan ini bukanlah cara yang terbaik,
Karena tindakan ini sebenarnya dilakukan untuk menyenangkan kedua belah pihak yang saling bertentangan atau berkonflik. Bentuk-bentuk kompromi meliputi 1. Separasi, separation. Pihak yang berkonflik dipisahkan sampai mereka mencapai suatu pemecahan. 2. Arbitrasi, arbitration. Pihak-pihak yang berkonflik tunduk terhadap keputusan pihak ketiga. 3. Mengambil keputusan berdasarkan faktor kebetulan, settling by chance. Keputusan tergantung, misalnya dari uang logam yang dilempar ke atas, dan yang kalah harus mentaati peraturan-peraturan yang berlaku, resort to rules. 4. Menyogok, bribing. Salah satu pihak menerima imbalan tertentu untuk mengakhiri konflik yang terjadi. C. Penyelesaian secara integratif. Dengan menyelesaikan konflik secara integratif, konflik diubah menjadi situasi pemecahan persoalan bersama yang bisa dipecahkan dengan bantuan teknik-teknik pemecahan masalah problem solving. Pihak-pihak yang bertentangan bersama-sama mencoba memecahkan masalahnya, dan bukan hanya mencoba menekan konflik atau berkompromi. Meskipun hal ini merupakan cara yang terbaik bagi organisasi, dalam praktiknya sering sulit tercapai secara memuaskan karena kurang adanya kemauan yang sungguh-sungguh dan jujur untuk memecahkan persoalan yang menimbulkan persoalan. Untuk menjelaskan berbagai alternatif penyelesaian konflik dipandang dari sudut menang kalah masing-masing pihak, 5-4 kuadran manajemen konflik. 1. Kuadran kalah-kalah atau ilus-yulus, menghindari konflik, avoidance. Kuadran yang berada pada kuadran keempat ini menjelaskan bahwa konflik diselesaikan dengan cara menghindari konflik tersebut dan mengabaikan masalah yang timbul. Atau bisa dikatakan, bahwa kedua belah pihak tidak sepakat untuk menyelesaikan konflik atau menemukan kesepakatan untuk mengatasi konflik tersebut. Kita tidak memaksakan keinginan kita dan sebaliknya tidak terlalu menginginkan sesuatu yang dimiliki atau dikuasai pihak lain. Cara ini sebetulnya hanya bisa kita lakukan untuk potensi konflik yang ringan dan tidak terlalu penting. Jadi agar tidak menjadi beban dalam pikiran atau kehidupan kita, sebaiknya memang setiap potensi konflik harus dapat segera diselesaikan. 2. Kuadran menang kalah atau win you lose, kompetisi, competition. Kuadran kedua ini memastikan bahwa kita memenangkan konflik dan pihak lain kalah. Biasanya kita menggunakan kekuasaan atau pengaruh kita untuk memastikan bahwa dalam konflik tersebut kita yang keluar sebagai pemenangnya. Biasanya pihak yang kalah akan lebih mempersiapkan diri dalam pertemuan berikutnya, sehingga terjadilah suatu suasana persaingan atau kompetisi di antara kedua pihak. Gaya penyelesaian konflik seperti ini sangat tidak mengenakan bagi pihak yang merasa terpaksa harus berada dalam posisi kalah, sehingga sebaiknya hanya digunakan dalam keadaan terpaksa yang membutuhkan penyelesaian yang cepat dan tegas. 3. Kuadran kalah menang atau ilus you win, mengakomodasi, accommodation. Agak berbeda dengan kuadran kedua, kuadran ketiga yaitu kuadran kalah, mereka menang ini berarti kita berada dalam posisi mengalah atau mengakomodasi kepentingan pihak lain. Tindakan ini kita gunakan untuk menghindari kesulitan atau masalah yang lebih besar. Di samping itu, akomodasi juga merupakan upaya untuk mengurangi tingkat ketegangan akibat dari konflik tersebut atau menciptakan perdamaian yang kita inginkan. Mengalah dalam hal ini bukan berarti kita kalah, tetapi kita menciptakan suasana untuk memungkinkan penyelesaian yang paripurna terhadap konflik yang timbul antara kedua pihak. Mengalah memiliki esensi kebesaran jiwa dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk juga mau mengakomodasi kepentingan kita sehingga selanjutnya masing-masing pihak bisa menuju ke kuadran pertama. Kuadran ini berarti kita memikirkan hubungan jangka panjang, mungkin saat ini kita mengalah tapi suatu saat nanti kita akan mengambil keuntungan dari hubungan jangka panjang tersebut. 4. Kuadran menang-menang atau win you win, kolaborasi, collaboration. Kuadran pertama ini disebut dengan gaya manajemen konflik kolaborasi atau bekerja sama. Tujuan kita adalah mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui konsensus atau kesepakatan bersama yang mengikat semua pihak yang bertikai. Proses ini biasanya yang paling lama memakan waktu karena harus dapat mengakomodasi kedua kepentingan yang biasanya berada di kedua ujung ekstrim satu sama lainnya. Proses ini memerlukan komitmen yang besar dari kedua pihak untuk menyelesaikannya dan dapat menumbuhkan hubungan jangka panjang yang kokoh. Secara sederhana, dalam proses ini, masing-masing pihak memahami dengan sepenuhnya keinginan atau tuntutan pihak lainnya dan berusaha dengan penuh komitmen untuk mencari titik temu kedua kepentingan tersebut. H. Definisi stres. Pengertian stres adalah sebuah tekanan psikologis dan fisik yang bereaksi ketika menghadapi situasi yang dianggap berbahaya.
Dengan kata lain, stres merupakan cara tubuh Anda menanggapi jenis tuntutan, ancaman, atau tekanan apapun baik dari dalam maupun dari luar tubuh. Stres adalah suatu kondisi dinamis saat seorang individu dihadapkan pada peluang, tuntutan, atau sumber daya yang terkait dengan apa yang dianggap penting oleh individu dan dihadapkan dengan kondisi yang hasilnya tidak pasti. Jadi, stres merupakan semua perubahan yang memerlukan penyesuaian serta penyelesaian. Stres bisa jadi adalah suatu gangguan. Menurut Epictetus Pes dan Fowles, 2002, menyatakan bahwa manusia terganggu bukan karena sesuatu, melainkan cara memandang sesuatu tersebut. Jadi stres itu tercipta karena cara pandang seseorang terhadap peristiwa yang dihadapinya. Dengan kata lain, persepsi terhadap suatu peristiwa mengakibatkan stres. Beberapa definisi menurut para ahli terkait stres. 1. Lazarus dan Folkman-Lubis, 2011 mendefinisikan stres sebagai suatu keadaan internal yang dapat diakibatkan oleh tuntutan fisik dari tubuh, kondisi penyakit, latihan, atau oleh kondisi lingkungan dan sosial yang dinilai potensi menantang, mengancam, atau menyakitkan, tidak terkendali atau melebihi kemampuan individu. Lazarus-Lubis, 2011 menjelaskan bahwa stres juga dapat diartikan sebagai a. Stimulus, yaitu suatu kondisi atau kejadian tertentu yang menimbulkan stres atau disebut juga dengan stresor. B. Respon, yaitu suatu respon atau reaksi individu yang muncul karena adanya situasi tertentu yang menimbulkan stres. Misalnya berupa fisiologis, seperti jantung berdebar, gemetar dan pusing, serta psikologis, seperti takut, cemas, sulit berkomunikasi dan mudah tersinggung. C. Proses, yaitu stres digambarkan sebagai suatu proses di mana individu secara aktif dapat mempengaruhi dampak stres melalui strategi tingkah laku, kognisi maupun afeksi. 2. Holmes dan Rahel-Lubis, 2011 mendefinisikan stres sebagai suatu keadaan di mana individu harus berubah dan menyesuaikan diri terhadap suatu peristiwa yang terjadi. Holmes dan Rahel dalam Aronson, 2004. 3. Papalia-Lubis, 2011 mendefinisikan stres sebagai respon terhadap tuntutan fisik ataupun psikologis. 4. Pes dan Fowles, 2002, mengutarakan pengertian stres sebagai penderitaan jasmani, mental, atau emosional yang diakibatkan interpretasi atas suatu peristiwa sebagai suatu ancaman bagi agenda pribadi seorang individu. Stres tidak selalu buruk, karena stres memiliki nilai positif ketika menjadi peluang saat menawarkan potensi hasil. Misalnya, banyak profesional memandang tekanan berupa beban kerja yang berat dan tenggat waktu yang mepet sebagai tantangan positif yang menaikkan mutu dan kepuasan pekerjaan mereka. Stres bisa berdampak positif dan negatif. Para peneliti berpendapat bahwa stres tantangan, atau stres yang menyertai tantangan di lingkungan kerja, beroperasi sangat berbeda dari stres hambatan, atau stres yang menghalangi dalam mencapai tujuan. Meskipun riset mengenai stres tantangan dan stres hambatan baru tahap permulaan, bukti awal menunjukkan bahwa stres tantangan memiliki banyak implikasi yang lebih sedikit negatifnya dibanding stres hambatan. I. Penggolongan stres. Selye-Lubis, 2011 menggolongkan stres ke dalam dua golongan yang didasarkan atas persepsi individu terhadap stres yang dialaminya. 1. Distress. Stres negatif adalah stres yang merusak, tidak menyenangkan, serta dirasakan sebagai suatu keadaan di mana individu mengalami rasa cemas, ketakutan, khawatir, ataupun gelisah. Sehingga individu mengalami keadaan psikologis yang negatif, menyakitkan dan timbul keinginan untuk menghindarinya. Misalnya, saat jatuh cinta kita merasa takut, lemah, tidak percaya diri, rendah diri, kualitas diri yang berkurang, terkadang merasa cemas yang amat sangat, bahkan dapat menimbulkan frustasi yang berkepanjangan. 2. Eustress. Stres positif adalah stres yang menyenangkan dan merupakan pengalaman yang memuaskan. Eustress dapat meningkatkan kesiagaan mental, kewaspadaan, kognisi, dan performansi individu. Serta dapat juga meningkatkan motivasi untuk menciptakan sesuatu, seperti karya seni. Misalnya, pada saat jatuh cinta kita merasa lebih percaya diri, tertantang atau termotivasi dan membuat diri kita merasa nyaman, meningkatnya performa diri dan sistem kekebalan. J. Sumber potensial stres. Dalam kepribadian yang sudah matang atau stabil dapat timbul stres, di mana stres setiap individu memiliki alasan yang berbeda-beda. Penyebab stres itu sendiri disebut stresor, dapat dibagi ke dalam 3, yaitu
1. Stresor fisik, biologik. Adalah stres yang muncul karena keadaan biologis seseorang yang dipengaruhi oleh tingkah laku orang tersebut. Misalnya rasa dingin, panas, infeksi, rasa nyeri, pukulan, dan lain sebagainya. 2. Stresor psikologis. Adalah stres yang muncul karena pengaruh keadaan lingkungan. Misalnya rasa takut, khawatir, cemas, marah, kecewa, kesepian, jatuh cinta, dan lain sebagainya. 3. Stresor sosial budaya, kepribadian. Adalah stres yang muncul akibat kepribadian orang tersebut. Misalnya menganggur, perceraian, perselisihan, dan lain sebagainya. Selain di atas, berikut ada beberapa sumber potensi stres lainnya. 1. Frustrasi, karena mempunyai satu tujuan tetapi terhalang. 2. Konflik, yang terdiri atas 3 kategori. A. Konflik pendekatan ganda. B. Konflik penolakan ganda. C. Konflik pendekatan penolakan. 3. Tekanan, dapat dari luar, dari dalam. 4. Krisis adalah satu keadaan di mana seseorang berada dalam suatu keadaan mendekati nilai ambang frustrasi, dan bila dapat dilalui dengan baik akan menjadi lebih matang tetapi bila tidak akan memperburuk keadaan jiwanya. Berikut beberapa potensi stres, selain yang telah disebutkan di atas. 1. Faktor lingkungan. Selain memengaruhi desain struktur sebuah organisasi, ketidakpastian lingkungan ekonomi, politik dan teknologi juga memengaruhi tingkat stres para karyawan dan organisasi. Perubahan dalam siklus bisnis menciptakan ketidakpastian ekonomi, misalnya, ketika ekonomi memburuk orang dapat merasa cemas terhadap kelangsungan pekerjaannya. 2. Faktor organisasi. Banyak faktor di dalam organisasi yang dapat menyebabkan stres. Tekanan untuk menghindari kesalahan atau menyelesaikan tugas dalam waktu yang mepet, beban kerja yang berlebihan, atasan yang selalu menuntut dan tidak peka, dan rekan kerja yang tidak menyenangkan adalah beberapa di antaranya. Hal ini dapat mengelompokkan faktor-faktor ini menjadi tuntutan tugas, peran, dan antar pribadi. Tuntutan tugas adalah faktor yang terkait dengan pekerjaan seseorang. Tuntutan tersebut meliputi desain pekerjaan individual, kondisi kerja, dan tata letak fisik pekerjaan. Sebagai contoh, bekerja di ruangan yang terlalu sesak atau di lokasi yang selalu terganggu oleh suara bising dapat meningkatkan kecemasan dan stres. Dengan semakin pentingnya layanan pelanggan, pekerjaan yang menuntut faktor emosional bisa menjadi sumber stres. Tuntutan peran berkaitan dengan tekanan yang diberikan kepada seseorang sebagai fungsi dari peran tertentu yang dimainkannya dalam organisasi. Konflik peran menciptakan ekspektasi yang mungkin sulit untuk diselesaikan atau dipenuhi. Tuntutan antar pribadi adalah tekanan yang diciptakan oleh karyawan. Tidak adanya dukungan dari kolega dan hubungan antar pribadi yang buruk dapat menyebabkan stres, terutama di antara para karyawan yang memiliki kebutuhan sosial yang tinggi. 3. Faktor pribadi. Faktor-faktor pribadi terdiri dari masalah keluarga, masalah ekonomi pribadi, serta kepribadian dan karakter yang melekat dalam diri seseorang. Survei nasional secara konsisten menunjukkan bahwa orang sangat mementingkan hubungan keluarga dan pribadi. Berbagai kesulitan dalam hidup perkawinan, retaknya hubungan, dan kesulitan masalah disiplin dengan anak-anak adalah beberapa contoh masalah hubungan yang menciptakan stres. Masalah ekonomi karena pola hidup yang lebih besar pasak daripada tiang adalah kendala pribadi lain yang menciptakan stres bagi karyawan dan mengganggu konsentrasi kerja karyawan. Studi terhadap 3 organisasi yang berbeda menunjukkan bahwa gejala-gejala stres yang dilaporkan sebelum memulai pekerjaan sebagian besar merupakan varians dari berbagai gejala stres yang dilaporkan 9 bulan kemudian. Hal ini membawa para peneliti pada kesimpulan bahwa sebagian orang memiliki kecenderungan-kecenderungan inheren untuk mengaksentuasi aspek-aspek negatif dunia secara umum. Jika kesimpulan ini benar, faktor individual yang secara signifikan memengaruhi stres adalah sifat dasar seseorang. Artinya, gejala stres yang diekspresikan pada pekerjaan bisa jadi sebenarnya berasal dari kepribadian orang itu. K. Dampak dan gejala stres. Akibat stres dapat dikelompokkan dalam 3 kategori umum, gejala fisiologis, gejala psikologis dan gejala perilaku. Pengaruh gejala stres biasanya berupa gejala fisiologis. Terdapat riset yang menyimpulkan bahwa stres dapat menciptakan perubahan dalam metabolisme, meningkatkan detak jantung dan tarikan napas, menaikkan tekanan darah, menimbulkan sakit kepala, dan memicu serangan jantung.
Stres yang berkaitan dengan pekerjaan dapat menyebabkan ketidakpuasan terkait dengan pekerjaan. Ketidakpuasan adalah efek psikologis sederhana tetapi paling nyata dari stres. Namun, stres juga muncul dalam beberapa kondisi psikologis lain misalnya, ketegangan, kecemasan, kejengkelan, kejenuhan, dan sikap suka menunda-nunda pekerjaan. Gejala stres yang berkaitan dengan perilaku meliputi perubahan dalam tingkat produktivitas, kemangkiran, dan perputaran karyawan, selain juga perubahan dalam kebiasaan makan, pola merokok, konsumsi alkohol, bicara yang gagap, serta kegelisahan dan ketidakteraturan waktu tidur. Ada banyak riset yang menyelidiki hubungan stres, kinerja. Pola yang paling banyak dipelajari dalam literatur stres, kinerja adalah hubungan terbalik. Logika yang mendasarinya adalah bahwa tingkat stres rendah sampai menengah merangsang tubuh dan meningkatkan kemampuannya untuk bereaksi. Pola terbalik ini menggambarkan reaksi terhadap stres dari waktu ke waktu dan terhadap perubahan dalam intensitas stres. Hubungan antara stres dan kinerja dalam sejumlah penelitian banyak dijelaskan dengan menggunakan pola terbalik. Pola terbalik pertama kali didokumentasikan oleh Yerkes dan Dodson pada tahun 1908 yang dikenal sebagai hukum Yerkes-Dodson-Adler dan V. 2012, yang menyatakan kinerja meningkat sesuai dengan stimulus tetapi hanya pada sampai titik tertentu. Ketika tingkat stimulus menjadi tinggi, kinerja justru menurun, sehingga disimpulkan terdapat stimulus optimal untuk aktivitas tertentu. Mengelola dan mengatasi stres. Terkadang usaha untuk menghilangkan stres malah memunculkan stres yang baru. Cara-cara tradisional hingga metode modern diterapkan agar terhindar dari stres. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam mengelola dan mengatasi stres dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Adapun beberapa strategi mengelola stres. 1. Sabar dengan mengembalikannya kepada Tuhan. 2. Bersyukur dengan mencari hikmahnya. 3. Melupakan kegagalan, musibah. 4. Sosialisasi dengan bergaul. 5. Ibadah dan relaksasi. Selain itu, ada 4 strategi dalam mengatasi stres. 1. Menghindari. Hindarilah stres karena sebenarnya tak perlu terjadi. Buatlah perencanaan matang untuk menjalani berbagai aktivitas harian Anda dengan kreatif mencari alternatif cara mengatasi berbagai hambatan. Sebagai contoh, atasi masalah di sekitar Anda. Jika macet menjadi penyebab stres Anda, maka berangkatlah lebih pagi atau cari alternatif rute yang bisa menghindarkan Anda dari kemacetan. Stres mengantri saat makan siang. Siapkan makan siang dari rumah, artinya Anda perlu bangun lebih awal untuk menyiapkan makanan. B. Hindari orang yang mengganggu. Jika Anda punya teman kantor yang gemar memancing emosi Anda, ambil jarak fisik darinya. Saat rapat, hindari duduk di dekatnya, atau bahkan berjalan berdekatan dengannya. C. Belajar bilang tidak. Pekerjaan Anda membutuhkan tanggung jawab dan menuntut waktu Anda. Jika 5 atau 6 hari dalam seminggu waktu Anda sudah habis untuk bekerja, manfaatkan waktu luang untuk aktivitas yang menyenangkan dan menyegarkan tubuh kembali seperti berkumpul bersama teman atau keluarga dalam suasana santai. Jadi, jangan ragu bilang tidak pada orang yang mengajak Anda mengikuti kegiatan yang menuntut waktu dan tenaga namun tak menyenangkan bagi Anda. D. Hindari pekerjaan yang tidak perlu. Anda tentu memiliki agenda kerja dan aktivitas harian. Nah, buatlah prioritas dengan kategori A, B, C pada daftar tugas Anda. Jika pekerjaan terpenting Anda belum terselesaikan, dan waktu cukup padat, singkirkan daftar tugas di kelompok C yang tak terlalu penting dilakukan pada hari itu. 2. Mengubah. Buatlah daftar masalah yang paling sering membuat Anda stres, lalu lakukan perubahan. Misalnya dengan cara A. Minta dengan sopan kepada si pembuat masalah untuk mengubah perilakunya, dan sebaiknya Anda pun siap jika diminta demikian. Masalah kecil akan memicu masalah yang lebih besar jika tak segera diselesaikan. Jika Anda lelah diperlakukan seenaknya oleh pasangan dalam sebuah kegiatan bersama teman, minta kepadanya untuk tak lagi melibatkan Anda dalam kegiatannya. B. Komunikasikan perasaan Anda dengan terbuka. Jika merasa terbebani dengan jadwal kerja yang terlalu ketat, Anda bisa terbuka mengungkapkan masalah Anda. Katakan dengan tegas bahwa Anda merasa frustrasi dengan jadwal kerja seperti itu, dan ajaklah lawan bicara Anda, rekan atau atasan, untuk mencari solusi bersama. C. Mengelola waktu lebih baik. Efisiensi waktu dalam bekerja memberikan bonus waktu ekstra untuk bersantai. Jadi,
Mulailah mengatur tugas dan waktu kerja lebih baik lagi. D. Membatasi waktu. Bersikaplah proaktif terhadap berbagai hal yang hanya akan menyita waktu Anda. Jika rekan kerja tak hentinya mengeluhkan atau berargumentasi atas tugas yang seharusnya sudah mulai dijalankan, segera katakan bahwa Anda hanya punya waktu sebentar mengerjakannya, jadi sebaiknya mulai saja, tak usah banyak bicara. 3. Menerima. Ada kalanya masalah tak menemukan titik temu dan solusi, dan pada akhirnya Anda hanya bisa menerima. Sikap menerima seperti ini perlu dilatih agar Anda mampu mengatasi stres. Cara untuk menerima keadaan diantaranya dengan teknik berikut. A. Berbicara dengan orang lain. Menerima bukan berarti mengabaikan perasaan Anda. Saat stres namun tak bisa berbuat apapun, tenangkan diri dengan menghubungi teman yang bisa menjadi tempat curhat atau rehatlah sejenak menikmati kopi di kedai kesukaan bersama sahabat. Anda akan merasa lebih lega jika sudah mengungkapkan unek-unek kepada orang lain. B. Memaafkan. Kemarahan akan menguras energi Anda. Dengan mulai belajar memaafkan, Anda akan membebaskan diri dari energi negatif. C. Berlatih berkomunikasi positif pada diri sendiri. Saat sedang stres kecenderungan yang muncul adalah Anda menjadi tak objektif. Alhasil, pikiran negatif yang muncul kemudian akan memicu sekumpulan pikiran negatif yang menumpuk dalam otak Anda. Jadi, berlatihlah berpikir positif. Mulai saja dengan masalah keuangan Anda. Jika kondisi finansial membuat Anda stres, katakan kepada diri sendiri bahwa Anda menerima telah berbuat kesalahan dengan uang Anda, tetapi Anda yakin bisa mengatasinya. D. Belajar dari kesalahan. Perlu latihan untuk menerima kesalahan, melupakan apa yang sudah terjadi dan meyakini bahwa ke depan, Anda akan menjadi lebih baik lagi. Ingat, salah itu manusiawi. Yang penting adalah belajar dari kesalahan tersebut. 4. Beradaptasi. Melakukan adaptasi dengan mengubah standar dan harapan Anda lebih rasional, membantu Anda mengatasi stres. A. Beradaptasi dengan standar diri. Stres cenderung muncul saat standar yang sudah Anda tetapkan terlalu tinggi dan tak juga terjangkau. Jika sudah begini, definisikan kembali arti kesuksesan dan kesempurnaan bagi Anda. Lakukan adaptasi, dan Anda akan menemukan diri lebih terbebas dari rasa bersalah dan frustrasi. B. Hentikan segera sikap muram. Cobalah untuk tidak merespons situasi negatif dengan sikap negatif. C. Melihat sisi baik dari setiap masalah. Daripada merasa frustrasi harus meninggalkan pekerjaan karena sakit, sebaiknya lihat masalah dari sudut pandang lain. Anda bisa memanfaatkan waktu untuk lebih mendekatkan hubungan dengan keluarga, atau bisa juga menikmati waktu untuk lebih rileks dan beristirahat. D. Menguasai pikiran dengan afirmasi positif. Saat stres, lakukan adaptasi dengan situasi yang tak menyenangkan melalui kekuatan kata-kata. Ucapkanlah kata-kata yang bersifat positif yang membantu mental Anda lebih kuat mengatasi masalah. E. Membayangkan keindahan atau sesuatu yang membuat Anda senang. Stres yang tak bisa terhindarkan sama sekali perlahan akan mereda jika Anda membayangkan tengah berada di suatu tempat yang paling Anda suka. Atau bayangkan Anda sedang berada dalam liburan menyenangkan bersama anak-anak. Pikiran seperti ini akan mengalihkan perhatian dan membantu Anda mengatasi situasi sulit. F. Melihat dari sudut pandang lebih luas. Tanyakan kepada diri sendiri, apakah stres yang Anda alami saat ini akan terjadi selamanya, atau sepanjang 5-10 tahun ke depan. Umumnya tekanan pada pekerjaan hanya terjadi dalam waktu sementara. Dengan menyadari bahwa perasaan tertekan hanya akan bertahan sementara, situasi penuh tekanan akan terasa lebih ringan. Pes dan Fowles 2002 menambahkan beberapa strategi mengelola stres, yaitu dengan 1. Meminimalisasi efek konsekuensi jasmani melalui kelegaan sementara. 2. Memperkuat kemampuan orang untuk mengatasi konsekuensi jasmani berdasarkan basis jangka panjang. Dan 3. Menginterpretasikan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita sehingga kita dapat menyingkirkan konsekuensi mental, emosional, relasional, dan spiritual yang negatif agar kita dapat hidup lebih damai. 3 strategi umum dapat dilakukan oleh kebanyakan orang untuk memberikan kelegaan sementara dari gangguan stres. 1. Kelegaan sementara. A. Pelarian. Salah satu cara penyembuhan paling lazim untuk mengatasi stres adalah dengan menjauhkan diri atau lari dari peristiwa yang dianggap menimbulkan stres. Jacobson dan Wallace, Pes dan Fowles 2002 menambahkan apabila seseorang tidak dapat menghindari situasi yang menimbulkan stres, orang itu harus mengatasi konsekuensinya.
Hal itu bias berarti, mengonsumsi aspirin untuk melarikan diri dari rasa sakit kepala akibat stres. B. Penenangan instan. Penenangan instan instant calming sequence, dapat dilakukan ketika efek negatif dari stres mulai menjalar ke tubuh kita. Penenangan instan ini harus dilakukan dengan segera. Ketika Anda mengalami ketegangan dan stres, segeralah menarik nafas dalam-dalam, keluarkan secara perlahan, berdiri tegak, tersenyum, dan lemaskan semua otot Anda. Kuasai pikiran dan berikan afirmasi positif. Katakan apa yang terjadi padaku adalah nyata, namun aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. C. Gerak badan untuk kesenangan. Ketika kita terlibat dalam aktivitas fisik tertentu, kita cenderung melupakan kekhawatiran kita dan segala sesuatu yang menimbulkan kekhawatiran. Misalnya bermain futsal, jogging di tepi danau, atau sekedar jalan-jalan di dalam hutan. 2. Kesehatan badan jangka panjang. A. Pemeriksaan kesehatan. B. Nutrisi yang baik. C. Gerak badan untuk kekuatan. 3. Kekuatan mental, emosional, relasional, dan spiritual jangka panjang. Menurut Ellerbrook, Pease dan Fowles, 2002, pengelolaan stres melalui komunikasi menghasilkan kekuatan mental, emosional, dan spiritual. Komunikasi menyangkut interpretasi peristiwa, jadi pelepasan stres jangka panjang harus berdasarkan pemahaman tentang bagaimana kita dapat menginterpretasikan peristiwa sehingga meminimalkan penderitaan dan memaksimalkan kedamaian dan kenyamanan. Terdapat 5 strategi komunikasi yang memberi kontribusi terhadap pelepasan atau pengurangan stres. A. Perkuat harapan. Unsur paling dasar dari kedamaian, prestasi, dan keberhasilan adalah suatu perasaan yang kita sebut sebagai harapan. Memiliki harapan berarti mempercayai dan bertindak seakan-akan apa yang Anda inginkan sebenarnya dapat dicapai. Harapan adalah melihat, mempersepsi, dan menginterpretasikan kondisi hidup sedemikian rupa sehingga Anda percaya bahwa apa yang ingin Anda miliki adalah mungkin untuk Anda pegang, miliki, atau capai. B. Keterhubungan. Brun dan Wolf, Pease dan Fowles, 2002, mengatakan bahwa stres berkembang dan tumbuh ketika kita memiliki perasaan terisolasi dan terpisah dari orang lain. Keterhubungan adalah pengaruh yang memelihara dan secara sosial mendukung keluarga, kawan-kawan, tetangga, organisasi komunitas, identifikasi nasional, dan ikatan dunia. Para ahli menemukan bahwa dukungan sosial adalah salah satu sumber terbesar untuk melepaskan stres. Keluarga yang akrab dan ikatan sosial yang kuat dan tercipta oleh komunikasi interpersonal yang akrab memiliki pengaruh besar atas interpretasi kita yang positif mengenai peristiwa-peristiwa. Begitu juga dalam lingkungan organisasi, stres dapat dihindari dengan memiliki atasan dan rekan kerja yang suportif. C. Kehati-hatian. Kehati-hatian berarti bersedia melihat segala sesuatu sebagaimana segala sesuatu itu eksis tanpa usaha untuk menyangkal, mengubah, atau menyimpangkannya. Dengan kata lain, strategi kehati-hatian berarti kita ikhlas menerima segala sesuatunya. Beberapa prinsip strategi kehati-hatian yaitu: 1. Tanpa usaha keras, yang berarti tidak memaksakan sesuatu harus terjadi sebagaimana yang kita inginkan. 2. Tanpa penilaian, yang berarti kita menerima peristiwa apa adanya tanpa menyatakan bahwa peristiwa tersebut benar atau salah, baik atau buruk. 3. Perspektif terbuka, yang berarti kita harus bisa memandang suatu peristiwa dari berbagai sudut pandang dan secara holistik. 4. Kepercayaan diri, di mana kita harus percaya akan kemampuan kita. 5. Kesabaran yang menunggu dengan bijaksana. D. Daya tahan. Menurut Madi dan Kobasa, Pease dan Fowles, 2002, stres mungkin bisa diatasi melalui efek penyangga suatu kualitas kepribadian yang disebut daya tahan, hardiness. Daya tahan terdiri dari seperangkat kepercayaan tentang diri sendiri, peristiwa di dunia, dan interaksi dari keduanya yang berasal dari 3 faktor yaitu, komitmen, kontrol dan tantangan. E. Kesediaan memaafkan orang lain. Memaafkan merupakan sebuah sikap yang bagi sebagian orang susah dilakukan, apalagi jika kesalahan yang dilakukan orang lain sudah sangat berat menurut kita. Tetapi dengan asumsi bahwa setiap orang tidak luput dari kesalahan, karena memang kodratnya manusia terlahir tidak sempurna, akan mempermudah untuk memaafkan orang lain. Kesediaan untuk memaafkan harus dimaknai sebagai upaya agar semuanya berjalan baik kembali dengan berbagai kesepakatan yang perlu dilakukan, karena memaafkan kesalahan kemudian kesalahan tersebut diulang kembali, tentu sangat tidak baik.
Sehingga memaafkan dengan kesepakatan akan menjadikan komunikasi menjadi lebih bermakna, karena bertujuan untuk saling menjaga dan mengingatkan akan pentingnya perbedaan sikap dan pendapat yang menyatukan tim kerja untuk sebuah tujuan bersama. Latihan 1. Sebut dan jelaskan bagaimana tahapan konflik. 2. Sebutkan beberapa pengertian stres. 3. Apa yang Anda pahami tentang penggolongan stres? Sebutkan apa saja penggolongan stres. 4. Bagaimana dampak stres? Jelaskan. 5. Apa yang Anda pahami mengenai pola terbalik dalam kinerja karyawan di perusahaan? Jelaskan. Rangkuman. Definisi konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Ada beberapa tahapan konflik, yaitu A. Potensi pertentangan ketidakselarasan, tahap munculnya kondisi-kondisi yang menciptakan peluang terjadinya konflik. B. Kognitif dan personalia, tahap di mana isu-isu konflik didefinisikan dan akan menentukan jalan panjang menuju akhir penyelesaian konflik. C. Maksud, tahap keputusan untuk bertindak dengan cara tertentu. D. Perilaku, tahap pernyataan aksi dan reaksi yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkonflik. E. Akibat, tahap jalinan aksi-reaksi antara pihak yang berkonflik yang menghasilkan konsekuensi. Manajemen konflik merupakan upaya pengelolaan atau pengendalian konflik yang dilakukan secara terpadu oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ataupun oleh pihak ketiga, mediator, untuk mencapai suatu kesepakatan atau resolusi yang diinginkan oleh pihak-pihak tersebut. Stres merupakan suatu kondisi dinamis di mana keinginan individu yang dianggap penting dikonfrontasikan dengan peluang atau kendala yang tidak pasti. Penggolongan stres, distress, stres yang merusak. Eustress, stres menyenangkan dan merupakan pengalaman yang memuaskan. Sumber potensial stres. A. Stresor fisik biologik, stres yang muncul karena keadaan biologis seseorang. B. Stresor psikologis, stres yang muncul karena pengaruh keadaan lingkungan. C. Stresor sosial budaya, stres yang muncul akibat kepribadian orang tersebut. Strategi mengelola stres dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu A. Sabar dengan mengembalikannya kepada Tuhan. B. Bersyukur dengan mencari hikmahnya. C. Melupakan kegagalan, musibah. D. Sosialisasi dengan bergaul. E. Ibadah dan relaksasi. Cara mengatasi stres dilakukan dengan hal-hal berikut. A. Menghindari stres dengan perencanaan matang atas segala aktivitas harian kita dengan kreatif dan berbagai alternatif. B. Buatlah daftar masalah yang paling sering membuat kita stres, lalu lakukan perubahan. C. Menerima keadaan. D. Beradaptasi dengan mengubah standar dan harapan Anda yang lebih rasional.